jalan kaki pakai kayak jamu gendong, iya gitu, kayak jamu gendong itu loh yang bawa kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu, udah dari penjajahan sih ya Mbak ya, Jepang. Aduh udah kayak umurnya Indonesia merdeka kali. Iya 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 bener. Selamat siang, nama saya Sinta. Saya adalah cucunya dari Gudeg Yujum. Saya juga owner dan buka warung gudeg. Saya punya 4 cabang, yaitu di Gudeg Yujum yang Sambilegi, dekat Bandara Adi Sucipto, di Dagen, Malioboro, dan Jokteng, sama yang satunya di Jalan Tempel. Enggak, sendiri. Saya sudah sendiri, Mbak. Kalau yang ini, yang di sini ini kebetulan punyanya ibu saya, mama. Jadi udah emang sendiri-sendiri. Kalau awal terbentuknya itu dulu tuh Eyang tuh udah dari ini, Mbak, dari penjajahan Jepang itu udah mulai kayak usaha gudegnya ini. Cuman kan maksudnya kalau zaman dulu kan enggak kayak bikin rumah makan gitu ya, Mbak ya. Kayak lebih ke door to door gitu loh, masih kayak yang jalan kaki pakai kayak jamu gendong, iya gitu, kayak jamu gendong itu loh yang bawa kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu, udah dari penjajahan sih ya Mbak ya, Jepang. Aduh udah kayak umurnya Indonesia merdeka kali. Iya 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 bener. Terus waktu proses dia jualan yang door to door itu loh Mbak, itu akhirnya kan ketemu sama kakek saya. Nah kakek saya itu dulu kayak yang itu loh Mbak, ikut Romus, yang tentara Jepang itu loh, orang Indonesia yang buat tentara Jepang. Nah awal mulanya dari situ, terus bisa kayak berkembang naik sepeda. Kan awalnya jalan kaki, habis jalan kaki dia naik sepeda itu, lalu lama-lama pada tahu. Pertamanya cuman kayak nitip-nitip gitu nenek saya. Terus habis itu lama-lama kayak berkembang terus warungnya yang pertama kali itu di Wijilan. Wijilan yang tahu kan Mbak, yang alun-alun itu loh, Pelengkung itu yang pertama kali malah di situ. Terus kemudian kok pada banyak yang suka ya ternyata sama rasa manis wong Jawa ya Mbak. Nah ternyata malah banyak yang suka, akhirnya bisa buka cabang yang Mbak tadi bilang di Yujum Pusat itu. Awalnya cuma ada 2 itu Mbak. Terus akhirnya kan ada punya anak, dikembangin lagi sama anak-anaknya ini sehingga terus muncul lagi cabang-cabang baru. Terus ada cucu-cucu juga, jadi makin kayak berkembang banyak gitu Mbak. Tapi nggak ada franchise. Itu semua murni keluarga, anak sama cucunya. Iya. Ya kalau beda pendapat itu selalu pasti ya adalah Mbak. Tapi kalau beda pendapat gitu kita selalu ini sih, nanti selalu kayak didiskusiin bareng-bareng gitu. Gimana enaknya gini-gini gitu sih Mbak. Jadinya tetap bisa kompak gitu. Tapi kalau beda pendapat ya pasti ada Mbak. Kayak misalnya kalau yang muda-muda nih ya, kayak cucu-cucunya itu kan jelas generasinya lain ya Mbak ya sama yang dulu-dulu. Misal aja kayak gudeg kaleng, itu kan varian baru ya, pakai kaleng gitu, lebih praktis, lebih simpel. Kadang kita tuh pengen, ayo dong kita ini inovasi gini yang baru, pakai kaleng gini-gini, tapi kan pemikirannya nggak bisa ini sih Mbak, nggak bisa sama ya semuanya. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Ya kayak gitu sih Mbak, perbedaannya biasanya lebih kayak ke produknya. Tetap ini sih Mbak, tetap ownernya masing-masing yang pegang kendali. Walaupun pakai manajemen lain-lain gitu ya, tetap nggak pengaruh sih. Ownernya tetap yang ini pegang kendali semuanya. Enggak, sendiri-sendiri. Cuman kalau masalah resepnya itu Mbak, itu udah langsung dulu dari almarhum eyang saya. Udah sempet kayak diajar-ajarin gitu loh Mbak. Jadi
kalau setiap yang buka itu pasti ini apa namanya kayak udah diajarin gitu loh. Kayak saya diajarinnya sama papa saya ya dari dulu eyang gitu. Tantangannya ya itu sih Mbak, banyak yang baru, terus banyak yang kayak ngeluarin yang saya cerita tadi ya, inovasi kayak udah ada yang kaleng, ada yang divakum. Tapi sementara kalau tempat saya kan masih kayak berpegang tradisionalnya itu loh Mbak, nilai tradisionalnya itu loh. Itu lumayan ini sih kayak agak-agak ketinggalan sih enggak ya, tapi karena idealis gitu loh Mbak. Enggak, malah justru sekarang ini loh Mbak, karena pandemi ini itu sangat drastis banget penurunannya, bahkan pernah minus juga loh Mbak sampean penghasilannya. Kalau menurutku sejauh ini titik paling terendahnya itu ya itu sih aku, pandemi ini. Sampai harus ngurangin karyawan gitu-gitu loh Mbak. Kalau dulu-dulu enggak pernah. Karena kan ini juga berkaitan sama pariwisata ya Mbak ya. Biasanya kan yang beli orang-orang Jakarta, Bandung, orang-orang luar lah itu yang beli, suka banget. Ya itu pengaruh banget. Apalagi pas awal-awal itu ya Mbak ya, lockdown, aduh udah bener-bener nggak bisa apa-apa. Kalau sebelum itu, kalau hari biasa ya, sebelum tuh hari biasa tuh bisa satu hari itu bisa sampai 10 juta omsetnya satu hari ya. Tapi itu kalau hari biasa. Kalau kayak long weekend, kayak hari libur, Natal, terus Idul Fitri, nah itu tinggi banget Mbak, itu bisa omsetnya bisa 2 kali lipat, bahkan bisa 3 kali lipat sih, bisa satu outlet bisa kayak 30 juta gitu-gitu. Tapi kalau pandemi ini, aduh beneran deh. Itu sampai yang aku cerita tadi loh Mbak, minus, bener-bener minus. Bahkan pernah satu hari itu loh, sampai dari buka sampai tutup jam 9 malam, buka jam 7, tutupnya 9 malam, nggak ada yang beli juga pernah, karena pandemi. Kalau saya menganggapnya nggak apa-apa ya, malah bervariasi kok. Ada yang ngeluarin mercon, gudeg mercon yang pedes gitu. Tetap kalau menurut saya, kalau Yujum punya ciri khas sendiri. Iya, jadi menanggapinya ya nggak apa-apa, mah seneng sih, lebih banyak variasi ya. Tapi kalau untuk orang-orang minatnya gitu kan Mbak, tetap kan saya percaya tetap ini sih pada pilih yang udah punya ciri khas. Mayoritas ngeluh sih Mbak, ya pasti ya kondisinya kayak gini ya. Ya itu cuman pada gimana gitu. Pada pusing semuanya. Caranya gimana ini, omsetnya, penghasilannya itu Mbak kan, aduh turunnya kan drastis banget ya. Jadi biasanya kalau belakangan ini itu sih yang dibahas. Kalau saya tetap, saya usahain, saya nggak mau pengurangan karyawan ya Mbak ya. Karena ya kasihan sih ya Mbak ya, mereka karyawan-karyawan ini kalau sampai kayak dipulangin, paling saya juga mengakalinya cuman dengan, kalau mereka tetap kerjanya tetap, tapi ya di ini sih jamnya Mbak, dibagi jamnya, yang kalau tadinya cuman durasinya kayak dikit-dikit, ini agak pada dipanjang-panjangin, terus orangnya juga lebih kayak dijadwal pergantian shift-shiftnya itu loh Mbak. Kalau bagi saya arti bisnis gudeg ini, yang pasti saya merasa saya beruntung gitu loh Mbak, bisa terlahir menjadi cucunya Yujum yang legend, menurut saya sangat legend, dan menurut saya itu buat saya pahlawan buat saya, karena saya bisa meneruskan ya, ibaratnya nggak usah bangun tapi tinggal meneruskan, mempertahankan yang udah ada, nanti juga kembalinya buat anak cucu gitu loh Mbak. Jadi kayak ini sangat berarti buat saya, artinya Yujum sendiri ini sangat berarti buat saya, dan nantinya juga akan diteruskan oleh anak-anak.
Dan tapi saya juga yakin ya, yang namanya meneruskan, mempertahankan itu pasti lebih sulit ya Mbak. Nah, saya pengen komitmen, pokoknya jangan sampai kayak cita rasanya hilang, tetap kayak ciri khasnya harus tetap dijaga gitu. Kuncinya yaitu tadi Mbak, saya nggak mau dengan keluarga besar, karena ini bisnis keluarga besar, harus tetap komunikasinya harus tetap baik sama semua gitu. Kuncinya cuman itu Mbak. Jadi kalau ada apa-apa, ada kayak perbedaan pendapat, jangan dipendem tapi langsung aja diutarakan. Kuncinya komunikasi sih, komunikasi antar anggota keluarga. Yang pastinya kan beda-beda visi misi ya Mbak ya. Nah, gitu aja. Bagi pengusaha-pengusaha yang baru-baru ya jalani bisnis dengan tekun dan dengan ulet. Inovasi-inovasi yang baru itu juga perlu dikembangkan. Kan sekarang udah banyak ya Mbak ya anak muda yang kreatif ya. Pesan-pesan aku itu aja sih. Lebih kayak mengembangkan inovasi-inovasi baru. Semoga pariwisata di Jogja khususnya dan di seluruh Indonesia cepat pulih kembali. Itu soalnya juga pengaruh banget ya Mbak ya, ini di Jogja kan juga kota pariwisata, cepat pulih dan semoga coronanya ini cepat berlalu. Soalnya ini malah gelombang kedua lebih ini ya. Semoga cepat berlalu gitu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Makasih.